Apel, kau bisa mendesain cetak biru baru. Benar. Tolong minta direktur pabrik Guo untuk menghubungi pihak itu. Besok pagi aku akan bisa memberimu cetak birunya. Baiklah. Entah itu keledai atau kuda, tunjukkan saja. Kamu bisa tenang tentang itu. Namun, aku punya satu syarat. Aku ingin 40% dari keuntungan. Tidak mungkin, kau cukup serakah. Bukan, untuk mendesain gambar yang buruk. 40% dari keuntungan. Ayo cepat. Kepala seksi marah. Ini bukan disebut hadiah. Ini kerjasama saling menguntungkan. Aku akan mengamankan pesanan untukmu. Analisis keuntungannya. Ini sangat masuk akal. Kalian pikirkanlah. Jika kalian tidak bersedia, lupakan saja. Hei, berhenti. Mencoba bermain-main denganku. Kamu masih terlalu hijau. Kami akan melanjutkan sesuai keinginanmu. Tapi besok pagi, aku ingin melihat cetak birunya. Baiklah. Namun, aku punya satu syarat lagi. Apa kau akan berhenti? Kau percaya aku ke keamanan dan membuatmu digantung dan dipukuli. Jika kepala seksili tidak bersedia, maka lupakan saja. Pergi. Hei, tunggu. Namamu Liu Kar. Ya, Kalau ragu, jangan pekerjakan. Kalau sudah pekerjakan, jangan pertanyakan. tuntutanku tidak tinggi. Pertama, bayar di muka setengah dari bagianku. Direktur, saya. Kepala seksili, kamu tenang dulu. Sementara kita bertengkar. Mereka mungkin sudah menemukan produsen kolaborator. Kesabaranku ada batasnya. Ini terakhir kalinya kau membuat tuntutan padaku. Tapi jika kau mengacaukan ini untukku, hati-hati, aku tidak akan melepaskanmu. Akhirnya, aku bisa melunasi utang-utangku. Istri, tunggu aku. Liu, buka pintunya. Buka pintu sialan itu untukku. Cepat, cepat. Waktunya habis, bayar uangnya. Datang menagih utang pagi-pagi sekali. Apa kamu tidak tahu aturannya? Aku tahu kau tidak bisa membayarnya, nak. Kami sudah tahu. Alamat keluarga istrimu. Kau bilang istrimu terlihat sangat cantik, sangat disayangkan, dia bukan pelacur. Ketika saatnya tiba, saudara-saudara kami akan mencicipinya. Betapa menyenangkan. Sial. Kamu berani menyentuh istriku, bajingan. Aku akan membunuhmu. Kau berani memukulku. Kau memukulku, tidak membayar dan memukulku. Tangkap dia segera. Aku punya uang. Punya uang bukan berarti tak mau bayar. Apakah otakmu penuh omong kosong? Lepaskan dulu. Berikan uangnya padaku. Cepat. Serahkan. 1000 yuan. Tidak kurang 1 sen pun. Anggap saja kau beruntun. Nang, pergi. Sepenuhnya sesuai dengan persyaratan pihak A. Tanpa sedikit pun kesalahan. Produksi bisa dimulai kapan saja. Bos Guan. Ini adalah cetak biru cetakan baru. Bagus. Ini persis cetak biru yang kami inginkan. Bagus sekali. Liu. Aku akan menuliskan catatan untukmu sekarang. Pergi ke Departemen Keuangan dan ambil sisa uangnya. Liu. Sudah selesai. Liu. Kau luar biasa. Nak. Hanya dengan berbicara. Itu direktur pabrik gua. Menghasilkan beberapa ribu yuan. Apa namanya itu? Go? Apa go? Fu apa itu? Kalau kaya, jangan lupakan teman lama. Kalau kaya, jangan lupakan teman lama. Benar. Baiklah. Kalau begitu aku akan membeli anggur dan daging. Mari kita rayakan. Baiklah. Hai, Liu. Tunggu aku. Kakak ipar, apakah kamu mencariku? Kudengar kau sudah sukses, nak, dan mendapatkan kesepakatan besar. Tidak juga. Aku baru saja menggambar cetak biru untuk direktur pabrik Guo. Bukan apa-apa. Ini sudah hampir siang. Keluarga kakak iparmu membuat pangsit. Datang ke rumah kakak iparmu makan pangsit. Tidak, terima kasih. Aku masih harus jemput Xiao Meng nanti. Apa bagusnya Su Xiaomeng ini? Selain muda, bagaimana dia lebih baik dariku? Sayang sekali, keluarga Deng Shulan ini. Mereka semua meremehkanmu. Kakak ipar, kamu salah paham. Sebenarnya, Xiao Meng sangat baik padaku.
Jika dia benar-benar baik padamu, dia tidak akan menyembunyikannya darimu. Dia pergi kencan buta dengan Guru Lin. Itu terjadi. Cepat ceritakan. Aku baru saja kembali pagi ini dari tempat ibuku dan melihat dia dan Guru Lin berkencan buta. Kamu mengatakan ini Su Xiameng, dia. Kakak ipar, aku pergi dulu. Hai, kau bocah nakal, kembali ke sini. Nak, cepat keluar. Temui Guru Lin. Ibu, jangan paksa aku. Aku tak berkencan dengan siapapun. Aku melarangmu memikirkan Li yang tidak berguna itu. Guru Lin, ini Xiaomeng kita. Wanita cantik pasangan serasi pria terhormat. Kalian ngobrol, aku tuang teh. Baiklah. Xiaomeng, kemarilah, duduklah. Kamu yang dari kencan buta itu. Kamu, Li, beraninya kamu datang ke sini. Keluar. Ibu, aku di sini jemput Xiaomeng pulang. Aku membenci. Kamu berharap. Aku memberitahumu. Besok, Xiaomeng akan menceraikanmu. Aku tidak setuju. Ibu, aku tidak akan bercerai. Dasar gadis keras kepala. Luka sembuh. Kamu lupa sakit. Liu, apa bagusnya dia? Guru Lin, bagaimana dia kalah darinya? Ibu, percayalah padaku. Aku sudah berubah menjadi lebih baik. Aku pasti akan membuat Xiaomeng bahagia. Aku membenci. Kamu terlihat seperti orang miskin. Kamu punya apa buat dia bahagia? Apa yang kamu punya untuk buat Xiaomeng bahagia? Aku pasti buta saat itu. Liu, bukan berarti aku menceramahimu. Xiaomeng adalah wanita yang sangat baik. Kau keras kepala, tak hargai apa yang punya. Diam. Ini bukan tempatmu untuk bicara. Kau hanya punya kemampuan tinju. Jika Xiaomeng bersamaku, aku jamin dia akan hidup dalam kemewahan. Bisakah kau? Bajingan kau. Kau pukul aku. Pukul aku. Biar ku beritahu, aku orang yang berintegritas. Tunggu saja. Bagus, kamu yang bermargali. Kamu sengaja membuat masalah dalam urusan keluarga kami. Kau keluar, keluar, cepat keluar. Ibu, tolong beri Liu kesempatan lagi. Aku percaya padanya. Dia pasti akan berubah menjadi lebih baik. Ibu, percayalah padaku kali ini. Baiklah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Guru Lin bilang. Mereka ingin membelikan keluarga kami TV berwarna besar 21 inci. Bisakah kamu melakukannya? Ya, aku bisa. Baiklah. Aku akan memberimu 1 bulan. Bahkan belum sebulan. 1 hari saja cukup. Baiklah, suatu hari, kamu membelikannya kembali untukku, dan aku akan mengirim Xiaomeng kepadamu, dengan tandu megah. Sudah sepakat. Baiklah, baiklah. Liu. Bukankah kau pergi menjemput istrimu? Di mana dia? Xiaomeng ingin tinggal 2 hari di rumah orang tuanya. Aku akan pergi lagi dalam beberapa hari. Jangan menyombongkan diri. Kurasa, mereka mengusirmu. Tidak apa-apa jika mereka tidak peduli padamu. Kakak ipar peduli padamu. Ayo pulang sama aku makan pangsit. Tidak, kakak ipar. Aku akan kembali dulu. Semuanya, kita tetangga. Apa yang kau takutkan? Ayo, ayo, makan selagi hangat. Masih ada lagi di panci. Kakak ipar, aku tak akan sungkan. Kamu rakus, makan pelan. Ada apa? Kakak ipar aku makan semua. Katanya, pangsit paling enak. Kamu harus makan lebih banyak hari ini. Ya. Berapa harga TV berwarna itu? TV ini dibeli saat Dacen masih hidup. Aku dengar harganya 2.000 yuan. Lebih dari 2.000. Aku masih punya sisa 3.000. Itu cukup untuk membeli TV. Kakak Dacun ada di tambang waktu itu. Dia benar-benar bisa menghasilkan uang. Itu uang yang didapat dengan mempertaruhkan nyawa. Saat itu, jika dia memakai helm pengaman, dia tidak akan. Helm pengaman.
Ketika kakak Dachun pergi ke tambang, dia tidak memakai helm pengaman. Tambang itu tidak menyediakannya. Saat sesuatu terjadi pada Dachan, tidak ada yang berani turun ke tambang. Tambang itu tidak bisa merekrut orang. Cepat atau lambat akan tutup. Tambang itu tidak bisa merekrut orang. Ini adalah peluang bisnis, sudah ada. Kakak ipar, aku kenyang. Aku akan datang menemuimu di lain hari. Hei, kamu mau kemana? Mengapa membeli TV berwarna? Itu sangat mahal. Kau tak punya uang tersisa setelah beli. Uang itu bajingan. Kalau sudah habis, kita akan cari lagi. Kau ingin menghamburkan uang lagi. Aku tidak akan pergi. Hai tidak. Kau benar-benar terlalu mengecewakanku. Kupikir kau sudah berubah. Aku bahkan ingin bekerja sama denganmu. Aku tidak menyangka kau. Kau tidak bisa diperbaiki. Hai, tidak. Oh wei, apa yang kamu katakan? Kamu adalah saudaraku yang terbaik. Aku membeli TV berwarna untuk membuat Xiao Meng kembali. Begitu Xiao Meng kembali, aku akan membawamu mencari uang. Dalam setahun, aku akan mencarikanmu seorang istri. Benarkah? Kau tidak berbohong padaku kan? Aku tidak berbohong padamu. Ayo pergi. Istri. Leo, kau terlalu berat. The film was translated and narrated by M. Ini Media. sangat mahal. Xiao Meng. Hei, pelan-pelan. Aku datang menjemputmu. Pelan-pelan. Xiao Meng. Pintunya akhirnya terbuka. Pelan-pelan. Bukankah itu Xiao Meng? Minggir. TV berwarna. Kamu membelinya kembali begitu cepat. Ibu TV berwarna 27 inci. Keluargamu menemukan menantu yang baik. Dia bahkan membeli TV. Pemuda ini sangat tampan dan berbakat. Dia pasangan yang cocok untuk Xiao Meng. Tepat sekali. Ya, memang. Xiao Meng kita punya selera yang bagus. Keluarga Pak Tuan Liu, suruh menantumu. Belikan satu untukmu juga. Bubarlah. Waktunya pulang dan masak. Kakak Xiulan, kami pergi sekarang. Baik. Tidak perlu mengantar kami. Xiao Meng, cepat pulang dengan Liu. Ibu, aku... Xiao Meng, kembalilah bersamaku. Xiao Meng, aku tahu aku salah. Semua kebiasaan burukku yang dulu, sudah kuubah semuanya. Aku janji, aku tidak akan menyentuhmu lagi. Pasangan ini, perselisihan kecil ini, bukankah itu normal? Cepatlah pergi. Pergi. Ibu akan menemuimu beberapa hari lagi. Bida, aku juga akan pergi. Datang makan beberapa hari lagi ya. Ibu, kenapa kau biarkan Liu yang tak berguna itu membawa Xiao Meng pergi? Lihat, TV berwarna besar. Liu memberikannya kepada kami. Anak itu Liu. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Apa pedulimu dari mana asalnya? Baguslah selama kita punya TV berwarna. Ibu-ibu memang yang terbaik. TV berwarna besar ini benar-benar datang di waktu yang tepat. Sekarang aku punya cara untuk mendapatkan istri. Bukankah begitu? Sore ini, aku akan memberitahu Mak Comblang. Ya, Ibu. Istriku, jangan khawatir. Mulai sekarang, kamu tak perlu ngapa-ngapain. Aku kerja keras cari uang buat nafkahin kamu. Aku tidak memintamu untuk kaya dan terkenal. Asalkan kamu bisa menghilangkan kebiasaan burukmu itu. Aku akan sangat puas. Jika aku terlibat dalam salah satu kebiasaan buruk itu lagi, semoga aku mati mengenaskan. Istriku, kamu sangat cantik. Bolehkah aku menciummu? Cuci kakimu dan tidurlah.
istriku. Mulai sekarang, aku akan mencuci kakimu. Kamu istirahat saja. Gusi, kenapa kamu di sini? Liu, biar ku beritahu. Malam ini aku punya perasaan kuat bahwa kita pasti akan menang. Ayo, ayo. Aku udah stop judi, cari orang lain. Berhentilah bercanda. Kau mengatakan hal yang sama terakhir kali. Cepat ikut aku. Aku serius kali ini. Lupakan ide itu. Bagus, Liu. Jangan sampai kau menyesal. Leo, jujur padaku, The film was uang yang kamu translated gunakan untuk and membeli TV itu, narrated by apakah M kamu Media. mencurinya? Mencurikan. Kamu terlalu meremehkanku. Setiap sen yang kuperoleh, Liu, adalah sah dan legal. Tapi sebuah TV harganya beberapa ribu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Leo, kamu sama sekali tidak boleh terlibat dengan rentenir lagi. Jangan khawatir, istriku. Kita tidak mencuri atau merampok. Tidak ada pinjam-meminjam. Baru-baru ini, aku sudah banyak meneliti cara-cara untuk menghasilkan uang. Kehidupan kita di masa depan akan semakin baik. Benarkah? Jangan bohongi aku. Aku tidak berbohong padamu. Bagaimana dengan besok? Tu Wei dan aku akan pergi ke rumah Paman Guo Xiong. Dia tidak bisa merekrut siapapun sekarang. Aku bisa membantunya merekrut orang. Dan kita bisa mendapat untung besar lagi. Selama itu, bisnis yang sah. Aku akan mendukungmu. Dukung aku sekarang. Tu Wei, aku punya cara untuk menghasilkan uang. Mau coba? Uang dari direktur gua buatmu. Apakah sudah habis semua? Aku lunasi utang dan beli TV pakai uang itu. Benar-benar habis. Secetakan itu, dia pakai sangat lama. Kau sudah menyerahkan. Tidak ada gambar cetak biru. Kali ini, kita merekrut orang saja. Merekrut orang. Izinkan saya bertanya sesuatu. Di daerah kita, siapa yang paling kaya? Tentu saja, itu keluarga Tigan dan keluarga Erhu. Keluarga mereka mengontrak tambang itu. Mereka menghasilkan puluhan ribu setahun. Lalu, mengapa saya dengar dia? Akhirnya susah rekrut orang tambang, dan dia mengkhawatirkannya. Apa maksudmu? Kau bisa merekrut orang. Saya memang bisa merekrut orang. Apa kamu percaya padaku? Berhentilah membual. Ayah Tigan dan ayah Erhu sudah mencoba setiap metode, tapi masih belum bisa merekrut siapapun. Tak ada yang mau kerja walau dibayar lebih. Metode apa yang mungkin kau miliki? Mari kita ke rumah Erhu dulu. Saya akan ceritakan di jalan. Ayo pergi. Erhu, aku suruh kamu dan Tigang rekrut orang. Orang macam apa yang kalian rekrut? Mereka semua sudah 70 atau 80 tahun. Bisakah mereka bekerja di tambang? Ayah, aku benar-benar tidak punya cara lain. Bahkan orang muda dan kuat pun tidak mau datang. Aku benar-benar tidak punya solusi. Jika benar-benar tidak berhasil, bunuh saja aku. Masih membantah. Nah, akan kupukul kau, percaya atau tidak? Siapa itu? Siapa yang mengirimmu ke sini? Paman Guo Xiong, saya bisa bantu Anda merekrut orang. Seorang penjudi yang memukuli istrinya. Omong kosong apa yang kau bilang? Keluarga kami tidak menyambutmu. Keluar sekarang. Su Guo Xiong, kontraktor tambang. Tahun itu, karena tambang, masalah kualitas atap, menyebabkan keruntuhan, dia juga dihukum. Runtuhnya atap tambang. Bukankah itu hari ini? Paman Guo Xiong, izinkan saya menasihati Anda sesuatu. Cepat keluarkan para pekerja dari lubang tambang. Kalau tidak, Anda akan menyesal. Kau bokar, kau sengaja datang ke rumahku. Untuk mengutukku, bukan. Dan kau berani mengutuk ayahku. Apa kau percaya aku akan memukulimu? Kualitas atap Anda bermasalah. Anda tidak mendengarkan nasihat saya. Anda akan masuk penjara. Cepat pergi. Pergi sana. Erhu, apa yang dikatakan anak ini membuatku. Aku merasa tidak tenang. Pergi periksa tambang kita. Cek apa atapnya bermasalah. Ayah, apa yang harus dilihat? Anak itu Liu hanya omong kosong. Mengapa ayah percaya padanya? Kata pepatah, mata kiri berkedut membawa kekayaan, mata kanan berkedut membawa bencana. Mengapa mata kananku terus berkedut? Jangan lupa, bagaimana Li Dachus meninggal di
Tambang Tigan. Tidak. Ayo, ikut aku untuk memeriksanya. Kalau ayah mau pergi, pergilah. Bagaimanapun, aku tidak akan pergi. Apa kau tidak patut? Nah, ayo pergi. Apa yang sedang kau lakukan? Istri. Kakak ipar, Kamu baru saja kembali. Kamu pergi kemana? apa kau tidak tahu kita hari ini? Hampir. Bukan apa-apa. Kami pergi ke rumah Erhu. Kalau begitu kalian berdua istirahat dulu. Aku akan pergi membuat makan malam. Liu, aku beritahu kau, pergi ke rumah Aru hari ini adalah perjalanan yang sia-sia. Apa gunanya? Apa yang kamu tahu? Jangan khawatir. Dia pasti akan mencariku. Pak Polisi, ada di sini. Lin Jianxi. Apa yang kamu lakukan di sini? Pak Polisi, orang ini yang memukulku. Anda Liu. Ya, Bapak ini menuduh Anda melakukan penyerangan tanpa sebab. Ikut kami ke kantor polisi. dia yang duluan coba rebut istriku. Aku tidak akan pergi. Pak Polisi, mengapa Anda menangkap suamiku? Tepat sekali. Kenapa kau asal tangkap orang? Liu adalah orang baik. Xiaomeng, mengapa kau masih bersamanya? Lin, saya beritahu Anda. Xiao Meng adalah istriku. Jika kamu berani punya niat lagi padanya, jangan salahkan saya jika bersikap tidak sopan. Liu, apa yang terjadi di sini? Tuan Su, mengapa Anda di sini? Aku mau bicara dengan Liu. Kalian berdua kembali dulu. Aku akan bicara dengan kepala stasiun kalian nanti. Ini, apa pengaruhku tidak cukup? Bukan itu maksudku. Intinya Liu memukul seseorang. Dia yang pertama mencoba merebut istriku, jadi saya memukulnya. Bayar biaya pengobatan. Saya akan membayar biaya medismu. Polisi ada di sini. Baiklah. Berapa? 5 yuan. Berikan dia 10 yuan. Keluar. Liu, bagaimana kau tahu? Panel atapku. Ada masalah kualitas. Tentu saja saya tahu. Pada hari ini, di kehidupan saya sebelumnya, tambang itu runtuh, mengubur beberapa orang. Bahkan Anda ditangkap. Anda juga tahu itu. Kakek saya adalah seorang peramal. Saya diam-diam belajar beberapa trik darinya. Kau benar-benar luar biasa. Nah, baru saja, aku pergi memeriksa pelat atap itu. Aku sampai keringat dingin. Retakan-retakan itu sudah memanjang beberapa meter. Satu langkah terlambat, pasti sudah runtuh. Lihat, saya bilang saya tidak berbohong. Apakah Anda memperkuatnya? Sudah diperkuat. Liu Ming. Dia bersumpah padaku waktu itu bahwa tidak akan ada masalah. Tunggu dan lihat aku hadapi dia nanti. Liu, kau menyelamatkanku kali ini. Terimalah sedikit tanda terima kasih ini. Tidak perlu uang. Tapi Paman Guo Shong, saya ingin bekerja sama dengan Anda kali ini. Kau bilang, rencana apa? Anda lagi susah rekrut orang kan? Saya bisa bantu Anda merekrut orang. Benarkah? Jika kau bisa merekrut orang untukku, nanti aku kasih ampau besar. Saya tidak mau amplop merah. Saya ingin mengambil komisi dari setiap pekerja, mengambil potongan 10%. Apa maksudmu? Apa? Kau menyuruhku menaikkan upah pekerja dan tambahan memberimu 10% dari gaji setiap pekerja sebagai komisi. Tepat sekali. Liu, apa kau bercanda? Upah pekerjaku dihitung per ton. Untuk satu pekerja, ini biaya tenaga kerja dan material. Setidaknya lebih dari 100 yuan. Jika semua orang memberimu itu akan lebih dari 1000 yuan. Hak apa yang kau miliki? Tidak. Dan aku punya lebih dari 20 orang di bawahku. Itu artinya ribuan yuan lagi tiap bulan buatmu. Kau bermimpi terlalu besar, bukan? Liu, kamu gila. Paman Guo Shong, jangan marah dulu. Dengarkan saya dulu. Biarkan saya menghitung untuk Anda. Anda tidak bisa merekrut pekerja sekarang. Berapa rugi uang tiap hari? Ditambah lagi, karena alasan lain,
Jika seorang pekerja mengalami kecelakaan, berapa banyak yang harus Anda kompensasi? Perputaran pekerja bulanan. Berapa banyak uang yang Anda rugi dari itu? Dulu, ketika kakak Daicun berada di tambang Tigan dan sesuatu terjadi, berapa banyak yang mereka kompensasi? Anda pasti tahu. Jika Anda bekerja sama dengan saya bisa bantu Anda merekrut orang. Mereka semua jadi pekerja jangka panjang. Yang terpenting, jika sesuatu terjadi pada mereka, saya juga bisa menjamin bahwa Anda tidak akan mengeluarkan sepeser pun. Apel. Jika terjadi sesuatu, aku tidak perlu membayar. Tepat sekali jika sesuatu terjadi. Saya akan mengganti rugi. Liu, tambang itu sangat berbahaya. Bisakah kau membayar ganti rugi? Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Liu, apa kau serius? Jika kau berani membohongiku, aku cari orang buat hajar kamu. Kita bisa menandatangani kontrak. Baiklah. Kau harus menjadi penjamin ini. Terserah kamu, lakukan sesukamu. Tapi, mari kita perjelas di awal. Jika kau berani mengingkari, aku lempar kamu ke sungai buat makan ikan. Anda bisa tenang tentang itu. Dalam seminggu, saya jamin dapat pekerja. Semuanya beres. Paman Guoshon, jaga dirimu. Tidak apa-apa, tidak perlu mengantarku. Beberapa hari lagi saya traktir teh. Liu, apa kau gila? Bagaimana kau punya kemampuan untuk merekrut orang untuk Paman Guoshon? Risiko kamu melakukan ini sungguh terlalu besar. Kalau ada masalah dan kamu ditangkap, apa yang harus aku lakukan sendiri? Istri, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Huwei, ikut saya ke jalan nanti untuk membeli beberapa senjata rahasia. Senjata rahasia. Liu, kemarilah. Kakak ipar, kamu, larut malam begini. Untuk apa kamu membutuhkan saya? Kakak ipar sudah menyiapkan untukmu sesuatu yang lezat. Dari mana datangnya paha ayam ini? Jangan bertanya, makan saja cepat. Saya tidak akan memakannya. Ini yang kakak ipar khusus siapkan untukmu. Aku The dengar, film was translated kamu and belakangan ini narrated membantu by tambang M perhu, Media. merekrut pekerja. Ya. Kontrak sudah ditandatangani semua. Kamu bodoh sekali. Kenapa kamu mau melakukan tugas berat dan tidak dihargai? Saya cuma mau dapat lebih banyak uang. Agar Xiao Meng bisa hidup dengan baik. Xiao Meng. Yang kamu pikirkan hanya Xiao Meng. Liu. Biar aku tanya. Menurutmu Xiao Meng lebih cantik? Atau kakak ipar yang lebih cantik? Kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat pakai bajumu. Liu. Kakak ipar begitu terus terang. Apa kamu tidak mengerti perasaanku? Tidak, kakak ipar. Aku sudah menikah. Siapa? Tidak, kakak ipar. Aku harus pergi dulu. Kamu tidak boleh pergi. Taigang. Kenapa kamu di sini? Jinfen, aku sangat merindukanmu. Tunggu sebentar, Jinfen. Dachun sudah mati. Apa kau tidak kesepian? Jika tidak, maka ikutlah denganku. Ikutlah denganku. Lepaskan aku, Taigang. Aku bukan orang seperti itu. Kenapa kau lari? Aku punya uang. Jika kau mengikutiku, kau bisa hidup mewah. Lepaskan aku. Bajingan. Dasar bajingan. Berani-beraninya kamu menindas siapapun. Kenapa kau di sini, Nah? Gue Jinfen, pasangan selingkuh. Jadi, kalian berdua berselingkuh di sini. Aku akan membuatmu berhenti bicara omong kosong. Bagus, Liu. Kau bocah nakal. Tunggu saja. Berhenti, atau kepala kamu hancur.
Xiaomeng, kakak ipar. Masuklah cepat. Duduklah cepat. Kakak ipar, aku dengar dari Liu bahwa kamu terkejut tadi malam. Aku merebus sup ayam pagi-pagi sekali. Minumlah selagi hangat. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Kamu baik sekali. Ngomong-ngomong, tolong bujuk Liu, supaya tak perlu rekrut pekerja ke tambang lagi. Jika kamu butuh uang, kamu bisa bilang pada kakak iparmu. Tidak, itu tidak bisa. Bagaimana kami bisa mengambil uangmu? Kakak ipar, sudah cukup sulit bagimu sendiri. Jadi jangan khawatirkan aku. Masih formal sama kakak ipar. Tetangga harus saling menjaga. Minumlah selagi hangat. Sup ayamnya benar-benar lezat. Liu. Helm keselamatan yang ingin kau beli sudah dibeli. Dia ada di becak pemilik toko. Bagus sekali, bagus sekali. Helm pengaman. Kenapa kamu The membeli film helm was pengaman? translated Kakak and ipar, narrated jangan by khawatir M tentang itu. Media. Xiaomeng. Tue dan aku antar barang dulu. Silakan. Kali ini, kita pasti untung besar. Uang masih lebih mudah dicari di era ini. Ayo pergi, Wei. Istirahatlah. Ayo pergi. Liu. Apa kau pikir rencanamu akan berhasil? Aku tidak mau masuk penjara bersamamu. Tidak masalah sama sekali. Tambang ini tidak bisa merekrut orang sekarang. Tambang itu pernah kecelakaan dulu. Kedua, karena Paman Guo Xiong tidak memprioritaskan keselamatan pribadi. Dia bahkan tidak mengeluarkan helm keselamatan. Ketiga, para pekerja ini tidak memiliki jaminan keselamatan pribadi. Selama ketiga poin ini ditangani, dan kita memberikan secara tepat sedikit lebih banyak gaji kepada mereka, kita pasti akan bisa merekrut orang. Kakak ipar. Bagaimana Liu tiba-tiba menjadi begitu cakap? Apa kau tahu? Xiao tidur satu ranjang denganku sekarang. Dia pasti tahu betapa mampunya aku, bukan? Kamu sangat tidak sopan. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku akan merebus sup. Kamu pikirkan, kakak Jin Feng dan aku, tidak ada apa-apa. Dan kamu masih bilang tidak terjadi apa-apa. Sekarang, semua tetangga menyebarkannya. Mengatakan kamu dan Gu Jinfen berselingkuh. Istri, kenapa kamu tidak percaya padaku? Hari itu, ketika aku kembali dari rumah Huwei, aku melewati rumah kakak Jin Feng. Aku melihat Tigang masuk juga. Dia hendak menyerangnya. Jadi aku masuk dan memukulnya. Siapa sangka dia akan marah dan malu, dan mulai menyebarkan rumor di mana-mana. Benarkah? Aku, Liu, bersumpah demi langit, jika aku telah melakukan sesuatu yang mengecewakanmu. Semoga aku disambar petir. Jinx. Istri. Semakin kulihat, semakin cantik kamu. Pembicara yang mulus. Kamu lihat aku tiap hari, tapi belum cukup. Tentu saja itu tidak cukup. Istriku seperti bidadari yang turun dari surga. Selama kamu bekerja dengan rajin, aku akan sepenuh hati mengikutimu. Baiklah. Aku pasti akan membiarkan istri tercintaku hidup dengan baik. Aku akan membelikanmu mobil dan rumah. Sekarang aku juga sudah kembali. Bagaimana kalau kamu mencari pekerjaan besok? Mengikuti Huwei sepanjang hari, bolak-balik tanpa tujuan, bukan solusi jangka panjang. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu hidup susah lagi sehari pun. Ini. Lihat. Rekening sekuritas. Tepat sekali. Terakhir kali aku pergi ke The ibu film kota was provinsi, translated aku menemukan and sebuah perusahaan narrated by sekuritas M dan Media. membuka rekening. Aku siap untuk mulai berdagang saham. Berdagang saham. Kamu akan menjadi koki. Bukan koki, tapi saham. Itu baru muncul pada tahun 1990 dan sangat menguntungkan. Aku tidak mengerti. Dan polis asuransi ini. Ini adalah yang aku beli untukmu dan ibumu. Tahun ini waktu tepat beli asuransi. Kesempatan seperti ini takkan terulang. Leo, mengapa kamu seperti orang yang berbeda? Hal-hal yang kamu katakan, aku tidak mengerti sepatah kata pun.
Kamu tidak sakit kan? Aku tidak sakit. Mulai sekarang, urusan cari uang serahkan padaku. Kamu hanya perlu bersenang-senang. Ngomong-ngomong, kakakku ada kencan buta besok. Aku harus kembali ke rumah orang tuaku. Baiklah. Aku akan pergi bersamamu. Bibi kedua. Mengenai masalah Xiao Yong, aku mengandalkanmu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ketika masalah ini selesai, aku pasti akan berterima kasih dengan layak. Baiklah. Hati-hati. Mak Comblang bilang, keluarga gadis itu ingin kita menyiapkan sebuah VCR, sebuah sepeda motor, dan 3 barang emas. Liu, kamu harus mencari solusi. Aku. Kamu adalah menantuku dan kakak ipar Xiao Yong. Kalau kamu nggak cari solusi, siapa lagi? Ibu mertua ini benar-benar pintar. Sudah jelas, dia ingin aku yang membayar. Ibu. Hidupku dengan Xiao Meng baru saja membaik sedikit. Dan aku tidak punya uang tunai. Kalau begitu aku tidak peduli. Kakak iparmu akan menikah. Bagaimanapun juga, kamu harus kontribusi paling banyak. Ibu, Liu baru saja membeli TV. Menghabiskan 2.000 yuan. Sekarang, dia benar-benar tidak punya uang. Suruh dia mencari jalan keluar. Dulu. Mahar Liu untukmu sudah kecil. Aku biarkan kamu menikah dia. Sekarang, mengenai masalah adikmu. Sukses adalah satu-satunya pilihan. Di pasar perjodohan ini, TV berwarna hanyalah persyaratan dasar. Tapi aku tidak bisa membayar semuanya kan. Jadi, haruskah aku mencuri? Atau merampok? Kau Li, apa maksudmu? Angan seperti orang kenyang yang lupa lapar orang lain. Memintamu siap adalah bentuk hormat. Xiao Meng adalah adik kandungku. Kau pikir kau siapa? Tepat sekali. Cuma minta sedikit uang darimu. Mencari alasan. Kamu suka ini. Xiao Meng tak pantas tinggal sama kamu lagi. Ibu, kenapa kau bisa begini? Bagaimana denganku? Kamu cepat pulang dan bersiap. Kapan? Kamu siap? Kapan kamu jemput Xiao Meng? Ibu, kamu sudah keterlaluan. Diam. Jangan lupa apa margamu. Kalian benar-benar terlalu menindas orang. Apel, kau punya pendapat. Percaya atau tidak, aku akan buat adikku cerahin kamu. Xiao Meng, jangan takut. Kalau begitu beri aku waktu. Aku akan pergi menyiapkan uangnya. Baiklah. 1 kotak baterai 2.500. Sepeda motor Xingfu 125 harganya sedikit di atas 1.000. Uang sekecil ini tidak akan membuatku, Liu, terhenti. Siapa itu? Kakak ipar Jin Feng, sudah selarut ini. Apa kau mencariku untuk sesuatu? Aku dengar kakak Xiao Meng pulang ke rumah orang tua. Aku datang untuk masalah Taigang. Untuk meminta maaf padamu. Aku dengar. Taigang bergosip di belakangmu. Xiao Meng sudah pulang ke rumah orang tuanya. Aku benar-benar minta maaf. Tigang hanya butuh pelajaran yang bagus. Jika aku menangkapnya lagi, menyebarkan rumor, aku pasti akan menghancurkan mulutnya. Pertengkaran terakhirmu. Kamu tidak terlukakan. Aku baik-baik saja. Jangan kira Tigang lebih kuat dariku. Dia nggak bisa kalahkan aku. Baguslah, kamu baik-baik saja. Kakak ipar membawakanmu sesuatu yang lezat. Makanan lezat apa? Sentuhlah. Tidak. Kakak ipar, ini sudah larut malam. Jika seseorang melihat kita lagi, kita benar-benar tak bisa jelaskan. Apa yang kamu takutkan? Kakak ipar tidak akan memakanmu. Xiao Meng tidak ada di rumah malam ini. Bagaimana kalau kakak ipar tidak pergi? Tidak, kakak ipar, jangan begini. Jika kau terus begini, aku benar-benar akan marah. Marah. Tunjukkan padaku kalau kamu marah. Baiklah. Kakak ipar bukan orang yang mudah. Ubi bakar. Jadi ini ubi bakar. Terima kasih. Kenapa? Apa kakak ipar seseram itu? Bukan. Aku hanya merasa kau terlalu dekat denganku. Agak tidak nyaman. Katakan padaku, ketika pria lain melihatku. Apakah kamu cemburu? Kakak ipar, kau benar-benar salah paham. Aku hanya berpikir kau sendirian. Cukup sulit. Aku hanya ingin membantumu lebih banyak. Oh, benar.
Ini asuransi yang kubeli untukmu. Manfaat tahunan 8%. Mulai sekarang, kamu bisa mudah dapat uang. Asuransi. Apa itu asuransi? Ini dari negara. Hal yang sangat baik untuk kita. Ini adalah industri asuransi. Manfaat sangat tinggi dalam beberapa dekade. Takkan ada kesempatan kedua. Dipromosikan oleh negara. Kalau begitu aku percaya. Siapa yang akan menipuku? Bahkan negara tidak akan menipuku. Dan kamu juga tidak akan menipuku. Benar. Kakak ipar, ini sudah cukup larut. Kenapa kau tidak kembali dan tidur? Apa kamu yakin? Aku yakin. Baiklah, ipar, aku tidak akan menggodamu lagi. Besok kamu masih harus rekrut pekerja. Istirahatlah lebih awal. Ini? Terima kasih. Semuanya, lihatlah. Tambang pribadi kita sekarang. Mulai merekrut pekerja. Gaji tinggi, tunjangan bagus. Asuransi diberikan saat bekerja. Datanglah dan lihat. Helm pengaman gratis. Ayo. Ayo semuanya. Lihat, Li. Istri, kenapa kau di sini? Aku ambil kesempatan saat ibu dan kakakku tidak memperhatikan dan diam-diam menyelinap keluar. Aku ingin bekerja keras bersamamu. Itu bagus sekali. Hei, kau duduk dan istirahat sebentar dulu. Nanti, aku akan menjadikanmu Departemen SDM. Apa? Itu hanya mencatat informasi mereka. Huwei. Kami di sini. Mei Li, kamu di sini. Kakak Dashuan. Siapa dua orang ini? Aku lupa memberitahumu. Lin Mei Li, penyelamatku terakhir kali. Ini kakaknya, Linda Shuan. Bagus, ayo, ayo, ayo. Duduk, duduk, duduk. Ayo, ayo, ayo. Biarkan aku memperkenalkanmu. Kau mendapatkan asuransi saat bekerja. Isi di sini kan. Kakak Lon, itu mereka. Dia membicarakanmu. Apa kau dengar itu? Itu kau nak. Kau memukul adikku kan? Kalian berdua lagi. Kalian tidak takut dipukulikan. Bajingan, mengenai apa yang terjadi sebelumnya, mari kita selesaikan dengan benar hari ini. Berlutut. Merangkak di bawah selangkanganku. Maka aku akan melepaskanmu hari ini. Kalau tidak, Hanya beberapa dari kalian berani mengancamku. Qiangzi. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Mei Li. Pergi sana. Suruh aku urus sendiri. Aku bahkan tidak takut pada ayahku. Apa katamu? Linda Shuan, kakak Long ada di sini. Jangan kira aku takut padamu. Baiklah. Hari ini, aku urus kalian berdua. Bersama. Maju. Siapa yang berani? Kau punya nyali. Kau kakak Hei Long kan? Mari kita menepe dan bicara. Baiklah. Kakak Lon, kenapa kita tidak bekerja sama? Paman Guoxiong sedang merekrut. Jika kau bisa membantuku merekrut orang, aku akan memberimu ini. Nanti kita masih bisa sering kerja sama. Kakak Lon, kau orang yang cerdas. Siapa yang akan menolak uang? Jangan main-main. Kakak Lon, bukankah kita harus bergerak sekarang? Bergerak apa? Mundur. Kakak Lon ini. Ada apa? Apa perkataanku tidak lagi efektif? Mundur. Tunggu saja. Apa yang baru saja kamu katakan padanya? Kenapa dia baru saja pergi? Dengan uang, segalanya mungkin. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Ayo pergi, ayo pergi. Kakak Lon, kenapa kita mundur? Kita belum membalas dendam. Hanya orang bodoh yang menolak uang. Paman Guoxiong, 20 orang telah direkrut. Tidak ada satupun yang hilang. Lihatlah. Apakah itu benar? Jangan coba menipuku, nak. Kau benar-benar mampu. Aku meremehkanmu sebelumnya. Paman Guoxiong, menurutmu gimana? Apa buru-buru?
Aku bahkan belum melihat orangnya. Besok pagi, aku bisa mengirim orang-orang itu kepadamu. Tapi aku lagi kekurangan uang tunai. Kau bisa memberiku setengahnya di muka. Apa kau terobsesi dengan uang, nak? Paman Gosong murah hati. Sekali lihat, aku tahu kau bos besar. Jangan khawatir, aku tidak akan mengurangi uangmu sepeser pun. Sebenarnya, kali ini, ketika aku pergi ke ibu kota provinsi, saya mengunjungi pemasok bahan plafon. Harga mereka lebih murah daripada Liu Ming. Yang utama adalah kualitasnya bagus. Saya ingin tahu, apakah Anda tertarik? Tentu, aku sudah lama ingin mengganti pemasok. Ayo ceritakan padaku. Mari kita bicarakan dulu, komisi untuk para pekerja ini. Baik. Kamu merekrut 20 orang untukku kan? Aku akan membayar untuk 10 orang dulu. Ini 1.620 yuan. Hitunglah. Baiklah, mulai sekarang, tiap bulan di tanggal ini, saya akan minta Hui ambil uangnya. Tidak masalah. Pertama, ceritakan padaku tentang bahan-bahan plafon. Begini situasinya. Zhao Taigang. Jin Feng. Aku di sini untuk menagih utang. Sebelum suamimu meninggal, dia pinjam uang dariku dengan surat utang ini. Surat utang. Kapan Dachan pernah meminjam uang darimu? Lihat sendiri. 5.000 yuan. Mengapa begitu banyak? Kau tidak tahu kan? Sebelum suamimu meninggal, hura-hura dan judi semua ada di meja judi. Saat dia kalah uang, dia akan meminjam dariku. Bagaimana kalau begini? Aku tidak akan membebanimu bunga. Cukup bayar aku kembali 5.000. Kamu bicara omong kosong. Suamiku tidak pernah bilang dia meminjam uang darimu. Kamu jelas-jelas mencoba memeras uang. Kau tidak percaya padaku kan? Kau tidak percaya. Kau gali suamimu dari kuburannya. Dan tanyakan padanya sendiri. Kamu sudah keterlaluan. Kau akan membayarnya atau tidak? Kalau kau nggak bayar, kau ikut aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Berhenti. Lepaskan aku. Berhenti. Bukankah ini istri, Liu? Dia terlihat cukup cantik. Pergi sana. Ayo pergi. Itu bagus sekali. Lebih dari 1.000. Liu, kamu rencana pakai uang itu untuk apa? Uang ini, saya punya rencana penting untuk itu. Beberapa hari lagi, saya ke ibu kota provinsi. Oh benar, setengahnya lagi milikmu. Ingat untuk memintanya dari Paman Guoshong. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, aku dengar kakak Xiaomeng akan menikahkan. Uangmu ini harusnya untuk keperluan mendesak kan? Uang sedikit ini tidak cukup. Saya ingin mengambil uang ini untuk berinvestasi pada hal lain. Ayo pergi. Lepaskan aku. Berhenti. Liu, aku memberitahumu. Aku tidak takut padamu. Shao Tigan, saya memberitahumu. Saya sudah bersumpah sebelumnya, jika ada yang berani menindas istri saya lagi, aku pastikan mereka mati mengenaskan. Hari ini, kamu sendiri yang mencari masalah. Leo, hentikan. Keluarga Zhao Tigang sangat berkuasa. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Istriku, jangan khawatir. Demi kamu, aku tak takut provokasi Raja Langit. Liu, aku memberitahumu. Ini tertulis jelas hitam di atas putih. Utang harus dibayar, itu sudah seharusnya. Apa kau mencoba menyangkal utang ini? The film was translated and narrated by M Media. Berhenti. Kamu, Xiao Tigan. Kamu benar-benar palsukan surat promes. Apa kamu tahu itu ilegal? Tidak. Aku tidak. Itu Dacue. Dia yang menulisnya sebelum wafat. Apakah tanda tangan ini dipalsukan olehmu? Katakan padaku jujur. Kalau tidak, saya akan melumpuhkanmu. Aku akan memberitahumu. Lepaskan aku. Aku akan memberitahumu. Bicara. Awalnya, surat utang itu untuk 50. Aku mengambil pulpen dan menambahkan 1 goresan padanya. Zhao Taigang.
Bajingan berhati hitam ini. Dachan meninggal di tambangmu. Itu sudah cukup sial. Kamu pakai reputasinya sekarang untuk memeras uang. Kamu akan mati dengan mengerikan. Ambil 50 yuan ini dan pergi. Pergi. Liu, kakak. Huwei. Ipar, terima kasih. Kakak ipar, kita semua tetangga. Sudah sepantasnya untuk membantu. Kakak ipar, apa ini? Kakakmu kan butuh uang buat nikah. Tabungan ini, kamu bisa ambil dan gunakan dulu. Kakak ipar, bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku sendirian, dan aku biasanya tidak butuh banyak uang. 2.000 yuan ini, kamu bisa ambil dan gunakan saja. Dengan begini, jika Xiao Tegang datang mencari masalah lagi, bukankah aku akan kurang takut? Istriku. Kakak ipar sudah bilang begitu. Terima saja. Kalau begitu, terima kasih, kakak ipar Jin Feng. Aku pasti bayar kamu secepatnya. Istriku, kamu menyelinap kembali. Tidakkah ibumu akan khawatir? Memilikinya saja sudah cukup. Aku akan kembali besok pagi-pagi sekali. Dan aku akan menarik 20.000 yuan ini sekalian. Ibu, kakak, mengapa kalian di sini? Dasar tidak tahu berterima kasih. Tanpa izinku, kamu menyelinap kembali. Tidakkah kamu malu? Di mana Liu? Di mana Liu? Liu mungkin pergi ke tambang. Oh iya, ibu. Tadi malam, aku dan Liu meminjam 2.000 dari seseorang. Kamu ambil dulu untuk pernikahan kakak. 2.000 benarkah? 2.000. Di mana keluarkan? Adik ipar, sudah kubilang suamimu itu cakap. Kakang, aku sepenuhnya mengandalkanmu. Di mana uangnya? 2.000. Di mana? Adik, apa kau mempermainkanku? Tadi malam. Aku ingat meletakkannya di bawah bantal. Kok hilang? Aku yakin anak itu Liu. Kabur dengan buku tabungan. Tidak mungkin, Liu bukan orang seperti itu. Adik, itu 2.000 yuan. Dengan uang sebanyak itu, istri macam apa yang tidak bisa dia nikahi? Siapa yang masih akan peduli padamu? Dasar bodoh naif. Dia mengambil uangnya dan kabur. Kamu tamat. Mengapa aku begitu tidak beruntung? Telah melahirkan anak yang tidak berguna. Aku tidak percaya. Liu tidak akan melakukan itu padaku. Liu. Kakak ipar Xiaomen, di mana Liu? Dia seharusnya pergi ke tambang. Bukankah Liu pergi ke tambang bersamamu? Tidak, aku baru saja dari tambang. Tidak bisa menemukan siapapun dimanapun. Apa yang sudah kubilang padamu? Apa yang sudah kubilang padamu? Lihat, dia mengambil uangnya dan kabur. Lalu, apa yang kita tunggu? Aku akan menelepon polisi. Tidak, jangan panggil polisi. Lihatlah waktu. Kamu masih melindunginya. Dia menjualmu. Dan kamu masih menghitung uang untuknya. Seluruh keluarga kita telah dihancurkan olehnya. Aku suruh polisi tangkap dia sekarang juga. Kakak, aku mohon, tolong jangan panggil polisi. Aku percaya Liu. Dia melakukan ini. Pasti ada alasannya. Gadis bodoh, bangunlah. Dia mengkhianatimu. Kamu masih hitung uang untuknya. Bibi, aku percaya pada karakter Liu. Dia tidak akan lari. Kamu percaya? Percaya apa? Seseorang yang berjudi dan mengunjungi pelacur. Dia punya karakter. Tapi dia sudah berubah. Dia sedang merencanakan sesuatu yang besar baru-baru ini. Dan dia akan memberimu kejutan. Aku muak, terkejut, lebih seperti shock. Xiao Yong, abaikan mereka. Cepat hubungi polisi. Ya, baik. Hentikan. Kakak ipar. Gadis bodoh. Kamu gila. Adik ipar. Kenapa kau selalu membela orang luar? Kami adalah keluargamu. Aku marah besar. Demi Liu. Kamu bahkan tidak peduli tentang hidupmu sendiri. Ibu, kakak, aku mohon kalian semua,
Tolong jangan panggil polisi. Aku percaya Liu, dia pasti akan kembali. Kamu sudah punya sayap. Kamu tidak mendengarkan lagi. Aku bukan ibumu. Pergi. Kakak ipar Xiaomeng, jangan sedih. Aku berjanji padamu, aku pasti akan membawa Liu kembali. Kakak, kamu belum makan selama 2 hari. Tolong makan sesuatu. Kakak Jin Feng, aku minta maaf padamu. Aku tak seharusnya pinjam uangmu dulu. Tapi jangan khawatir. Bahkan jika Liu benar-benar kabur, walau aku, Su Xiaomeng, harus jual darah, aku akan tetap membayarmu kembali. Adikku yang bodoh. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Orang lain tidak mengerti dia, tapi bukankah kamu mengerti dia? Bagaimana mungkin dia melarikan diri? Dia pasti akan kembali. Itu Liu? Pasti Liu kembali. Siapa itu? Dasar bajingan. Kakak Jin Feng. Kamu di sini juga. Kamu kemana saja selama ini? Jadi kamu masih tahu cara kembali. Saya diam-diam pergi ke ibu kota provinsi. Saya melakukan sesuatu yang besar. Hal besar apa yang bisa lebih penting daripada istrimu? Tidakkah kamu tahu? Xiaomeng beberapa hari ini bertengkar dengan ibu dan hampir bunuh diri. Apa yang terjadi? Istriku. Maafkan saya. Aku seharusnya tak sembunyikan itu darimu. Bahwa saya pergi ke ibu kota provinsi. Leo, kukira kamu sudah berubah menjadi lebih baik. Tapi aku tidak menyangka. Kamu mengecewakanku begitu besar. Jangan marah. Lihat. Apa yang saya bawa kembali untukmu. The film was translated and Uang sebanyak narrated ini. by M Media. Liu, kamu tidak merampok seseorang kan? Leo, dari mana semua uang ini berasal? Cepat beritahu kami. Jangan takut. Saya tidak mencuri atau merampok. Uang ini, saya mendapatkannya secara legal dan sah. Siapa yang kamu coba bodohi? Hanya dalam 2 hari. Dari mana kamu mendapatkan puluhan ribu yuan? Kamu harus tahu bahwa kakak Dachan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk dapat 2.000 yuan. Leo, meskipun kita miskin, kita tidak boleh melakukan hal ilegal. Uang ini, aku dapat dari perdagangan saham. Apakah kamu akan percaya padaku? Perdagangan saham. Istriku, apakah kamu lupa? Ketika saya pergi ke ibu kota provinsi sebelumnya, saya membuka rekening sekuritas. Saya menaruh semua uang saya ke dalamnya. Oh iya, dan juga 20.000 yuan dari kakak ipar. Pasar bulis kali ini akan segera berakhir. Aku manfaatkan kesempatan beli harga terendah dan menaruh semua uangnya. Hanya saja kita tidak punya banyak modal. Jadi kita hanya menghasilkan 10.000 dalam 2 hari. 10.000. Ya Tuhan, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini sebelumnya. Leo, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Benar sekali. Mengapa saya harus berbohong padamu? Liu, kamu benar-benar sudah berhasil sekarang. Kamu, orang terkaya di kabupaten, bukan? Kakak ipar Jin Feng. Kamu juga punya bagian dalam hal ini. Jaga baik-baik pokok dan bunganya. Adapun sisanya, saya berencana mengambil sebagian untuk digunakan pada pernikahan adik ipar saya. Saya akan kerja sama dengan Huwei. Untuk membuka perusahaan, saya sudah memikirkan namanya. Itu akan disebut Longmin Jasa Keuangan. Aku percaya kamu. Perusahaan macam apa? Bisakah ipar bergabung? Tentu saja. Ada kekuatan dalam jumlah. Selama kita bekerja sama, kita akan semakin kaya di masa depan. Ibu, setelah bertahun-tahun, kau cuma nabung sedikit uang ini. Itu tidak cukup. Apa kamu pikir uang mudah dicari? Aku awalnya berpikir kakakmu bisa membantu. Aku tidak percaya anak itu Liu.
Kabur dengan pistolnya. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, aku akan menikah. Kau harus mencari cara untuk memberiku uang. Nak, meski harus jual semua yang kita punya, aku akan mengumpulkan uangnya untukmu. Apa itu cukup? Siapa itu? Liu. Adik ipar. Dasar bajingan. Kamu menipu putriku. Kamu sebabkan banyak penderitaan bagi kami. Ibu salah paham pada Liu. Dia tidak kabur. Dia hanya pergi mengurus sesuatu. Dia tidak kabur lalu di mana uangnya? Tunjukkan uangnya kepada kami. Aku rasa, dia kemungkinan besar kabur untuk berjudi lagi. Sekarang dia sudah kehilangan segalanya. Itulah sebabnya dia kembali tanpa malu. Kakak, kamu salah paham padanya. Sebenarnya, dia... Cukup. Xiaomen, berhenti menjelaskan. Saya datang ke sini kali ini untuk memberitahumu sesuatu. Kalau kamu punya uang, bicara. Nggak punya uang, jangan banyak bicara. Ini 5.000 yuan. Untuk kamu membeli kulkas dan sepeda motor. Itu lebih dari cukup. Sisanya, anggap saja itu hadiah nikah untuk aku dan Xiaomeng. 5.000 yuan. Cepat, lihat, apa ini asli atau palsu? Jangan biarkan dia menipumu. Ibu. Ini benar-benar 5.000 yuan. Sudah ku bilang. Menantuku adalah yang paling cakap. Hentikan sandiwara itu. Saya akhirnya melihatmu dengan jelas. Jika dia punya uang, dia menantu yang baik. Jika tidak, dia tidak berguna. Jangan banyak bicara. Saya akan memperjelas semuanya kali ini. Uang Xiaomeng. Nanti, kalau aku memberi, itu karena kasih sayang. Jika tidak, itu bukan kewajiban saya. Jika kalian terus bertingkah seperti vampir, menuntut uang. Jangan salahkan saya jika menjadi bermusuhan. Tidak masalah. Selama Xiaoyong menikah, aku janji, mulai sekarang, kami tidak akan meminta uang lagi darimu. Oh tidak, sesuatu terjadi. Wei, apa yang terjadi? Tambangnya runtuh. Para pekerja terjebak. Bagaimana dengan Paman Guo Xiong dan Erhu? Tidak, Tidak apa cepat beritahu saya. itu bukan tambang paman gue, Shong. Itu tambang Tigan. Apapun yang terjadi, mari kita periksa. Ayo cepat pergi. Segera menikah. Akan segera menikah. Direktur Wang, Anda tahu saya hanya punya satu putra ini. Dia tidak bisa masuk. Xiao tua. Masalah ini, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Semua orang di sini mengelola tambang. Kenapa Sutua baik-baik saja? Direktur Wang, tolong lihat. Selama putra saya bisa keluar, saya bersedia membayar berapapun. Aku. Direktur Wang, saya berlutut padamu. Hei, Xiao tua. Apa yang Anda lakukan? Duduk, ayo. Beberapa nyawa dipertaruhkan di sini. Puluhan ribu yuan. Itu tentu tidak akan menyelesaikannya. Direktur Wang, saya akan membayar berapapun yang dibutuhkan. Tidak, saya akan menjual tambang itu. Jual tambang itu. Anda menjual tambang itu. Sekarang, pada saat genting ini, akan kamu jual kepada siapa? Hei, Sutua, bagaimana kalau begini? Kamu ambil alih tambang Xiao Tua, perbaiki selama beberapa bulan, lalu lanjutkan pengembangan. Pemimpin, bukan berarti saya menolak. Tapi tambangnya sekarang sudah dalam keadaan rusak parah. Mengambil alihnya pasti akan merugi. Lagi pula, saya juga tidak punya banyak uang. Mengapa Anda tidak memikirkan solusi lain? Jual itu padaku. Kamu kan? Liu. Saya dengar. Kamu dulu adalah orang tak berguna yang hanya main-main dan tidak pernah serius bekerja. Baru saja, karena menghormati Sutua, kami membiarkanmu masuk. Jangan membuat masalah. Direktur Wang, saya sudah berubah menjadi lebih baik. Aku cuma mau lakukan yang terbaik. Di era ini, tambang swasta akan segera dinasionalkan. Saat itu, saya akan mengemas tambang itu dan menjualnya ke kabupaten. Bisnis ini pasti menguntungkan. Liu, kamu mau beli tambang? Apa kamu punya uang? Saya butuh uang tunai. Liu,
Membeli tambang, bukan lelukon. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Jangan khawatir. Transaksi tunai selesai, tak kurang 1 sen pun. Selama ada uang, tidak peduli kepada siapa saya menjualnya. Baiklah, saya akan menyusun perjanjian pengalihan besok. Dan di sini, di depan Direktur Uang, kita tanda tangani perjanjian. Baiklah, kalau begitu mari kita diskusikan harganya. Harganya bisa dinegosiasikan. Aku jual ke kamu dengan harga 80%. Bagaimana? Tidak, itu tidak bisa. Tambang itu runtuh. Sekarang tidak terlalu berharga. Saya hanya bisa memberi Anda sebanyak ini. Kamu memotong harga saya jadi setengah. Itu jelas tidak bisa. Sama sekali tidak. Hei, show tua. Tenang, tenang. Mari kita diskusikan lagi. Direktur Wan. Gue Sean, saudaraku. Saya harus bersulang untuk kalian berdua dulu. Terima kasih atas nasihat kalian berdua. Di balik layar, saya hanya menjual tambang bobrok itu. Dengan harga tinggi kepada anak bodoh Liu itu. Ayo, minum. Ayo. The film was translated and narrated by M Media. Bukan begitu cara mengatakannya. Kamu lakukan demi anakmu. Baru dilepaskan dengan enggan. Kalau tidak. Bahkan jika tambang itu bobrok. Itu tidak akan jatuh ke tangan anak Liu itu kan? Ya. Direktur Wang memang bijak bicara. Saya akan minum cawan hukuman. Anak Liu itu baru saja sangat beruntung. Baru saja menghasilkan sedikit uang. Lihat betapa sombongnya dia sekarang. Saya paling membenci orang seperti itu. Jangan khawatir, kalian berdua. Dengan tambang yang runtuh seperti itu, semua upaya perbaikan akan sia-sia. Kali ini, bahkan jika dia terjebak dengannya, dia pantas mendapatkannya. Dia itu siapa sih? Ada apa? Sekarang semua orang di luar menyebarkan rumor tentangmu, mengatakan kamu menghasilkan uang, dan tidak tahu diri, membabi buta. Kamu berani kontrak tambang dari keluarga Tigang. Istri. Jangan dengar mereka. Setelah periode ini berlalu, kita akan menghasilkan sejumlah besar uang lagi. Saat itu, kita akan pindah ke ibu kota provinsi. Kamu membual lagi. Kita akhirnya menghasilkan uang. Hidup stabil itu bagus. Kamu selalu membuat keributan. Aku tidak tahan. Liu, Ada apa? kamu sudah dijebak. Ada apa? Apa kamu tidak tahu? Kakakku ada di tambang, dan tidak sengaja mendengar percakapan Suguo Jong dan Xiao Hai. Mereka jelas tahu tambang yang bobrok itu tidak bisa lagi ditambang. Jadi mereka bersekongkol untuk sengaja menjual tambang itu kepadamu. Ya, Apa? Istri. Leo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Uang yang kita hasilkan dengan susah payah. Sekarang semuanya hilang. Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa menipu kita 1 sen pun. Huwei. Meili. Kalian juga panggil kakak ipar Jin Feng. Pergi ke jalan dan pasang pengumuman. Katakan bahwa hak operasi tambang itu untuk dialihkan. Tapi ingat, hanya pasang, jangan jual. Ini disebut menggertak. hanya memasang, tidak menjual. Lalu, apa tujuanmu? Anda akan tahu sebentar lagi. Cepat pergi. Ada di sini. Stasiun kereta baru direncanakan. Akan dibangun di sini. Investasi beberapa bidang tanah dulu. Mereka pasti terjual dengan harga bagus nanti. Kita harus cari cara dapat lebih banyak uang. Saya datang kali ini secara khusus untuk berterima kasih kepada Anda. Jika bukan karena Anda, keberuntungan mengalihkan saya tidak akan jatuh kepada saya. Liu, kamu terlalu baik. Ini hanya bantuan kecil. Sebenarnya, kali ini saya punya satu hal lagi. Saya ingin meminta bantuan Anda. Ada apa katakan padaku? Tambang saya ingin menggadaikannya ke koperasi untuk mendapatkan pinjaman. Seperti yang Anda tahu. Semua uang saya pergi ke Paman Sihai. Tambang ini butuh uang untuk perbaikan. Jika tidak bisa dibuka untuk bisnis. Bagaimana jika pihak berwenang menyelidiki? The film
was Anda tidak translated mudah and mempertanggungjawabkannya narrated ya. by M Media. Itu benar. Saya tulis catatan untukmu saat kembali. Besok, pergi ke koperasi simpan pinjam, dan temui Wu Tua untuk mengurusnya. Terima kasih, pemimpin. Apa yang membuatmu begitu senang? Tambang bisa dibuka untuk bisnis. Kontrak pembelian tanah. Dari mana dapat begitu banyak? Saya membeli 10 bidang tanah. Semuanya di luar jalan lingkar kabupaten. Tanah kosong. Sangat murah. Kamu mengambil uang pinjaman untuk beli tanah tak berharga itu. Ini bukan tanah tak berharga. Ini adalah tanah harta karun. Apa yang bisa kukatakan tentangmu? Tanah-tanah di pinggiran kabupaten itu. Semuanya tanah salin alkali. Tidak ada yang mau bahkan untuk bertani. Kenapa kamu membelinya? Apa yang Anda tahu? Tidak ada yang menginginkannya sekarang. Tapi bukan berarti tak ada peminat nanti. Setelah mereka ada di tangan saya, mereka akan menjadi tanah harta karun. Kamu benar-benar semakin berani. Jika kamu terus melakukan ini, kita tidak akan bisa hidup seperti ini. Liu, ini adalah insiden besar. Ada apa? Bisakah Anda, setiap kali Anda datang, tidak terlalu gelisah? Wan, Wang apa? Direktur Wan, dia memanggilmu untuk rapat di kabupaten. Dia bilang ada masalah penting untuk dibicarakan denganmu. Akhirnya tiba. Ini pasti tentang reformasi tambang. Kita akan kaya. Kabupaten terima dokumen otoritas atas. Setelah ini, tambang swasta akan menjalani reformasi dan integrasi. Mereka akhirnya akan diserap ke kepemilikan negara. Bagaimana menurutmu? Apel. Mereka mengambil kembali tambang kita. Ini terlalu mendadak, bukan? Ini keputusan otoritas lebih tinggi yang dibuat setelah pertimbangan matang. Ini juga tren besar masa depan. Apa yang mendadak dari itu? Tapi tambang kami. Tidak ada tapi-tapian. Apakah kamu ingin melanggar perintah atasan? Saya tidak keberatan. Kami menjunjung instruksi pemimpin atasan. Kami menjamin untuk menyelesaikan tugas. Nah, begitu lebih baik. Liu masih punya akal sehat. Tenang saja. Negara tidak akan berlaku tidak adil padamu. Syarat akuisisi dan kompensasi spesifik akan dilaksanakan sesuai standar yang seragam. Kamu bisa kembali. Persiapkan diri dengan baik. Pemimpin. Bagaimana ini bisa berdasar satu standar? Liu, sejak dia mengambil alih tambang itu, dia pindahkan muatan truk tanah. Dia hampir tidak melakukan apa-apa. Ini terlalu menguntungkan baginya, bukan? Paman Guoshong, disinilah Anda salah. Anda hasilkan banyak uang tiap hari dari tambang. Mengapa Anda tidak menyebutkannya? Apa kamu minta dipukul? Nah, Su Gueshong? Duduklah. Ruang rapat. Bagaimana Anda bisa setuju? Begitu saja. Apakah Anda sudah tahu tentang ini sejak lama? Tentu saja saya tidak tahu. Tidakkah Anda melihat saya setiap hari, memasang pengumuman, mencoba mengalihkan tambang? Ini sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Lagi pula, hubunganku dengan Direktur Wang tidak sekuat hubunganmu. Kalian berdua saling bersama. Apa dia tidak pernah menyebutkan ini padamu? Dasar bocor? Apa maksudmu? The film was Tidak ada. translated and Aku pergi. narrated by M Media. Pulang dan tunggu uangmu. Kakak Liu, Meili, ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu. Kemarilah sebentar. apa yang kau inginkan dariku di tengah malam? Kakak Liu, aku tahu kamu sangat cakap. Aku ingin bekerja denganmu. Tolong bimbing aku. Aku juga hanya asal-asalan. Kenapa kau mau bekerja denganku? Kamu bahkan tidak mengeluarkan banyak usaha, dan kamu masih bisa menghasilkan banyak uang. Kali ini, dengan tambang yang berpindah tangan, kamu sudah hasilkan lebih dari 100.000. Tolong ajari aku. Apa yang kau lakukan? Ini juga bergantung pada keberuntungan. Aku tidak percaya. Selama kamu bersedia membimbingku, aku bisa memberimu apa saja. Berhenti bicara. Mungkin ada yang lihat kita tengah malam.
Aku tidak akan. Aku akan tetap bersamamu. Kalau kamu khawatir orang lain melihat kita. Kalau begitu datanglah ke rumahku. Apakah ini pembayaran fisik? Aku tak menyangka ingatan masa laluku tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga bawa banyak pertemuan romantis. Tidak, tidak, tidak. Aku masih serius dengan Xiao Meng. Jangan buang-buang usahamu. Aku tidak peduli. Selama aku bisa menghasilkan uang bersamamu. Aku bersedia meskipun tanpa hubungan formal. Jangan seperti ini. Siapa di sana? Liu. Mei Li. Kakak ipar. Itu. Mei Li. Tanyakan padaku tentang situasi kakakmu. Sudah selarut ini, mengapa kamu tidak datang ke tempatku dan duduk sebentar? Oh tidak, tidak. Kakak ipar, aku pergi dulu. Ada apa? Apakah bunga di rumah tidak harum? Tapi bunga liar harum. Bukan seperti yang kau pikirkan. Ipar mengerti. Pria punya uang, mereka tarik perhatian romantis. Datang ke tempatku, ada yang ingin kubicarakan. Memang, pria beruang menjadi jahat. Kakak ipar, kenapa kau di sini lagi? Liu, iparmu bertanya padamu, setelah kamu kaya, apakah kamu akan melupakan iparmu? Tidak, bagaimana mungkin aku melupakan kamu? Ada yang ingin kubicarakan. Kakak ipar, tolong jangan katakan hal-hal itu lagi. Bersikaplah lebih baik pada Xiao Meng. Mari bersulang untuk Tuan Li kita. Bersulang untuk istri bos. Bersulang, bersulang. Bersulang, 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 bersulang. bersulang, bersulang. Liu, kamu mengakuisisi tambang Bobrok Taigang dan menghasilkan hampir 200.000. Sekarang kamu dapat ratusan ribu dari saham. Kamu benar-benar dewaku. Tepat sekali, Tuan Li. Kamu benar-benar cakap. Kakak Xiao Meng, kamu menikah dengan suami baik. Kau salah tentang itu. Ini aku, Liu, yang menikahi istri yang baik. Kamu dan kakak ipar Jingguo, jangan khawatir. Di masa depan, kalian pasti akan menemukan pria yang lebih baik dari Liu. Ngomong-ngomong, Mei Li, tentang aku memintamu berkencan dengan Huwei, bagaimana menurutmu? Biar ku beritahu, Huwei sekarang adalah manajerku, dan di masa depan, dia akan menjadi tuanku. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kau tidak akan menemukan toko ini lagi. Kamu ingin aku bersama Wei, baiklah. Tapi aku punya syarat. Mei Li, selama kamu setuju menikah denganku, aku rela menyetujui 1000 syarat. Kamu yang bilang. Benar. Kalau begitu, biarkan aku gabung Longmen dan menjadi pemimpin tim atau semacamnya. Aku akan. Itu mudah. Kau bisa menjadi asisten Huwei. Bagaimana menurutmu? Hanya seorang asisten. Silakan makan. Kalian makanlah. Halo. Apakah ini Tuan Li dari perusahaan Longmen? Ya, benar. Bidang-bidang tanah atas nama perusahaan Anda. Bidang-bidang tanah ini, pemerintah ingin mengakuisisi semuanya. Benarkah? Baiklah. Ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat buruk? Kabupaten akan bangun stasiun kereta. Belasan bidang tanah yang kutimbun. Pemerintah ingin mengakuisisi semuanya. Kalau begitu bukankah aku akan kaya lagi? Liu, kamu adalah dewa kekayaanku. Setelah dana kita tersedia, semuanya masuk rekening Longmen. Kita akan menaruh uang itu di pasar saham, real estate internet, dan sebagainya, ke keranjang yang berbeda. Setelah mengembangkan perusahaan sampai syukuran konglomerat, kami akan mempublikasikannya. Saat itu, kita akan menjadi miliarder. 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 Begitu banyak uang. Istriku. Sudah kubilang, aku tak biarkan kamu menderita. Mulai sekarang, aku akan memberimu yang terbaik dari The film segalanya. was translated and narrated by M Media. Terima kasih, suamiku. Apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu mendukungmu. Ayo, kita lakukan lagi. Ayo, Untuk satu hal. ayo, 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 miliarder. ayo, miliarder. Ayo, miliarder. Ayo, miliarder.